Dari segi cerita, film ini berkisah tentang seorang agen andalan CIA, dalam hal ini Sierra Six, yang secara tak sengaja mengungkap fakta gelap mengenai agensi tempat di mana ia bekerja. Maka dari itu, atasannya tersebut menerjunkan pembunuh bayaran kelas internasional untuk memburu dirinya. Pada awalnya, Court Gentry, kita panggil saja Six, adalah seorang narapidana yang memiliki reputasi sebagai pembunuh handal. Hal itu memincut perhatian seorang agen senior CIA yang bernama Donald Fitzroy untuk melibatkan seorang Six ke dalam program bernama Sierra yang diinisiasi oleh dirinya. Program Sierra sendiri adalah semacam tim khusus yang melatih para personilnya agar menjadi pembunuh elit yang efektif, rapi, dan mampu bekerja di balik layar. Kita loncat jauh ke beberapa tahun setelahnya, tepatnya 18 tahun kemudian, di mana seorang Six tengah ditugaskan untuk membunuh target sasaran. Di sini Six tak sendiri karena dibantu oleh agen lainnya, kita sebut saja sebagai Miranda. Dan juga ia mendapatkan pengawasan langsung dari atasannya sendiri yang bernama Danny Carmichael. Target yang diburu oleh Six rupanya tengah menjalankan sebuah transaksi yang memperjualkan semacam perangkat, dalam hal ini berupa kalung. Tak hanya berhasil melumpuhkan sang target, Six mendapatkan informasi penting yang diungkapkan langsung oleh targetnya sendiri. Si target tersebut mengaku sebagai Sierra Four. Dengan kata lain, pria ini pun dulunya tergabung dalam agensi yang menaungi Six. Yang jelas di sini Four berpesan kepada Six untuk mengungkapkan kebusukan Carmichael. Dalam hal ini atasannya Six melalui kalung yang diberikan olehnya. Setelah diperiksa, di dalam kalung ini terdapat sebuah diska berisikan informasi di mana diska tersebut diamankan oleh sebuah kode. Namun meski begitu, Six menolak menyerahkan diska tersebut kepada atasannya Michael. Sehingga di sini membuat Michael murka sampai mengontak seorang pembunuh bayaran yakni Lord Hansen, kita sebut saja Hansen, untuk memburu Six. Atas hal ini, Six harus berlindung di tempat aman dan ia menghubungi atasannya terdahulu yang saat ini sudah pensiun, yaitu Donald. Dengan begitu, Donald menyiapkan transportasi untuk membawa Six ke tempat aman. Namun yang menjadi masalah di sini adalah Hansen terlebih dahulu berhasil menyabotase seorang Donald dengan menyekap keponakannya. Sehingga mau tak mau, Donald harus menuruti permintaan Hansen untuk membunuh Six. Sehubungan dengan hal itu, posisi seorang Six sedang terancam sebab anak buah Donald telah diberikan instruksi untuk membunuh dirinya. Pertarungan hebat di dalam pesawat pun tak terelakkan. Setelah perjuangan yang cukup dramatis, Six mempertanyakan kepada Donald alasan mengapa dia melakukan hal itu. Namun sepertinya Six dapat menerima hal tersebut mengingat kedekatan antara Donald dengan keponakannya. Terlepas dari fakta tersebut, saat ini Six tengah berada di kota Uwina, di mana saat ini ia sedang berada di kediaman seseorang, kita sebut saja Mas Agus, yang diyakini sebagai pembuat paspor. Pada mulanya, Mas Agus cukup kooperatif dan mau menanggapi apa yang menjadi permintaan Six. Namun tanpa kita duga, Six masuk ke dalam perangkap. Pasalnya di sini Mas Agus kepincut dengan imbalan untuk menangkap Six. Kita tinggalkan dulu pembahasan soal Six karena di tempat lain Miranda baru saja diberhentikan sementara oleh atasannya Michael atas dugaan kerjasama dengan Six. Maka Miranda pun langsung berangkat mencari Six untuk menjelaskan kepada Michael tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Adapun itu, informasi mengenai tertangkapnya seorang Six ternyata telah terdengar sampai ke telinga Hansen. Berhubung posisi Hansen adalah yang paling dekat, ia langsung mendarat dan singkat cerita sampai di lokasi. Alih-alih memberikan imbalan kepada Mas Agus, Hansen malah menembaknya dan hanya terfokus untuk menangkap Six. Namun seperti apa yang kita lihat sama-sama, Six masih berhasil meloloskan diri meski mendapat kepungan dari segala arah. Kendati demikian, Hansen tak ingin begitu saja meloloskan Six dari kejarannya. Beruntung nasib baik kembali memihak kepada Six sebab Miranda muncul untuk menyelamatkan.
Sesuai dengan tujuan awal, kepentingan Miranda berada di sini adalah untuk menuntut kepada Six menjelaskan kepada Michael tentang hubungan antara mereka. Namun setelah mendapat penjelasan, Miranda seakan tergerak untuk membantu Six mengamankan Diska yang menjadi incaran Michael dan juga Hansen. Sehubungan dengan hal itu, mereka langsung cabut ke kediaman Margaret dan singkat cerita, mereka sampai di tempat tujuan. Terkait soal Diska, rupanya Six diam-diam telah mengamankan Diska tersebut kepada atasannya terdahulu bernama Margaret yang kini telah pensiun dan tinggal di kota Praha. Terlepas dari fakta tersebut, kita menyorot bagaimana seorang Hansen yang semakin sini kian berambisi untuk menangkap Six. Tanpa berbasa-basi, Hansen langsung merespon dengan menerjunkan anak buahnya yang berada di Praha yang terdiri dari beberapa regu. Tak lama dari sana, serangan langsung dilancarkan, namun Six dan kawan-kawan tahu betul bagaimana harus menanggapinya. Sayangnya, di sini Margaret memilih untuk mati demi menyelamatkan Six. Tetapi Six malah dihadapkan dengan persoalan lain, pasalnya ia terjebak ke dalam baku tembak antara kepolisian setempat melawan regu yang diterjunkan oleh Hansen. Meski dalam kondisi terborgol, Six masih bisa melindungi diri dari tekanan rentetan tembakan yang melayang di sekitarnya. Situasi di sana benar-benar membahayakan, hingga akhirnya Six berhasil melepaskan borgol dan kemudian scene berlanjut memperlihatkan adegan mendebarkan di atas kereta. Seketika seisi tengah kota Praha benar-benar dibuat rata. Posisi Hansen menjadi sorotan atau bahkan patut disalahkan, tetapi ia tetap acuh dan malah tetap pada prinsip awalnya, yakni memprioritaskan targetnya. Belum selesai sampai di situ. Ternyata Hansen masih memiliki satu harapan terakhir, di mana satu orang agen yang bernama Tamil melaporkan bahwa saat ini ia tengah dalam kejaran untuk menemukan Six. Masalahnya, langkah mereka untuk segera pergi ke sana sempat terhenti dengan kedatangan Tamil, satu-satunya agen yang dikirim oleh Hansen. Tak hanya langkah yang terhenti, Diska yang mereka bawa pun berhasil direbut oleh Tamil. Karena di sini Tamil benar-benar gila dengan kemampuan bela dirinya. Singkat cerita, Diska yang menjadi penyebab dari semua kejadian ini akhirnya sampai di tangan Hansen dan ia langsung mengamankannya. Tapi keberhasilan Hansen tidak berakhir sampai di situ. Pasalnya Six dan Miranda telah datang sembari memberi ancaman. Tak main-main, rumah yang menjadi markas bagi Hansen dan kawan-kawannya dibombardir hingga membuat perhatiannya tertuju kepada Miranda. Sementara Six telah masuk untuk menyelamatkan Donald dan Claire. Tinggal bagaimana cara mereka melarikan diri. Tetapi di tengah jalan, Donald sepertinya sudah tak mampu lagi untuk melanjutkan pelarian. Dan karena itu pun ia kemudian menyerahkan keponakannya tersebut untuk diselamatkan oleh Six. Setidaknya dengan pengorbanan diri seorang Donald dapat melumpuhkan Hansen dan beberapa anak buahnya. Namun tidak demikian dengan Hansen sendiri. Ia masih bisa berdiri dan tak membutuhkan waktu yang lama untuk dapat kembali merebut Claire dari tangan Six. Berhubung kondisi saat itu mereka sama-sama berada dalam posisi sebanding. Keduanya sepakat untuk mengakhiri semua ini dengan berkelahi satu lawan satu. Dan kita lihat sendiri, meski di tengah-tengah Hansen sempat bermain curang dengan dibantu pisau, Six masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Terlepas dari kematian Hansen, semua masalah nyatanya belum berakhir sampai di sini. Susan, seorang agen wanita yang sebelumnya ditugaskan oleh Michael untuk memantau Hansen, tiba-tiba mengambil alih situasi di mana ia menuntut agar Six bersedia mengikuti skenario yang disiapkan olehnya. Kurang lebih, Susan bermaksud mengkambing hitamkan sebuah kasus yang menimpa atasannya, yaitu Michael, kepada sosok Hansen. Dalam kata lain, Michael dapat lepas dari semua kasusnya, dan untuk nasib Six sendiri, ia akan dibiarkan hidup dengan menjalani hukuman di dalam penjara. Sementara, Claire diberikan jaminan perlindungan meskipun dalam pengawasan Susan.
Sehubungan dengan itu, otomatis Michael dapat lepas dari semua kasusnya. Terbukti dikala ia hanya diberikan teguran kecil dari para petinggi CIA. Tapi rupanya Michael sendiri masih agak khawatir dengan keberadaan Six yang saat ini tengah menjalani masa kurungan di dalam penjara. Benar saja, kekhawatiran Michael nyatanya terjadi. Pasalnya Six baru saja melarikan diri. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Benar sekali, Six tak membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil alih seorang Claire ke dalam pangkuannya. Maka pertemuan antara Six dengan Claire tersebut sekaligus menjadi penutup dari pertemuan kita kali ini.